Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junifer Clarissa Yakob dengan NIM 2014201031. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, jurusan Keperawatan Ekstensi. Saat ini saya akan memaparkan secara ringkas materi saya mengenai asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan wanita dan pria. Ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas secara ringkas, yaitu yang pertama, penyakit tidak menular, hipertensi, dan kanker payudara. Jadi, penyakit tidak menular atau yang sering disebut PTM juga dikenal sebagai penyakit kronis. Tidak ditularkan dari orang ke orang, mereka memiliki durasi yang panjang dan pada umumnya berkembang secara lambat. Ini menurut Riskesda tahun 2013. Menurut Bustam tahun 2007, dalam bukunya Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, mengatakan bahwa yang tergolong penyakit tidak menular antara lain adalah penyakit kardiovaskuler, yaitu di dalamnya jantung, aterosklerosis, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Kemudian yang lainnya yaitu diabetes mellitus, serta kanker. Ini menurut Bustan tahun 2007. Kemudian hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan. Tekanan darah yang disebabkan oleh suatu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal. Ini menurut Wijaya dan Putri tahun 2013. Pengendalian hipertensi pada umumnya dilakukan oleh keluarga dengan memperhatikan pola hidup dan menjaga psikis dari anggota keluarga yang menderita hipertensi. Pengaturan pola hidup sehat sangat penting pada klien dengan hipertensi, guna untuk mengurangi efek buruk daripada hipertensi itu sendiri. Adapun cakupan pola hidup antara lain yaitu berhenti merokok, mengurangi kelebihan berat badan, menghindari alkohol atau minuman keras, modifikasi diet yang mencakup psikis antara lain mengurangi stres, olahraga, dan istirahat. Ini menurut Sagala tahun 2009. Kemudian masuk pada kanker payudara. Kanker payudara merupakan gangguan dalam pertumbuhan sel normal mamae, di mana sel abnormal timbul dari sel-sel normal yang berkembang biak dan menginfiltrasi jaringan limfe dan pembuluh darah. Ini menurut Nur Arif dan Kusuma tahun 2015. Untuk pencegahan kanker payudara antara lain, melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri, atau mungkin yang sudah sering kita dengar yaitu sadari, memberikan ASI pada bayi bagi ibu menyusui. Jika menemukan benjolan gumpalan, langsung segera ke dokter. Mencari tahu riwayat keluarga mengenai kanker payudara, mengurangi konsumsi alkohol, memperhatikan berat badan untuk mencegah obesitas, dan mengurangi makanan yang banyak mengandung lemak. Untuk usia 50 tahun, untuk melakukan lebih dari 50 tahun untuk melakukan screening mamografi 1 atau 2 tahun sekali. Itulah untuk pengertian dari penyakit tidak menular, hipertensi, dan kanker payudara. Sekarang kita akan bahas mengenai asuhan keperawatannya. Tentu dalam asuhan keperawatan terdapat 5 proses. Dalam proses keperawatan ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, pengkajian keperawatan. Yang kedua, membuat diagnosa keperawatan. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Yang keempat, implementasi keperawatan atau perencanaan keperawatan. Dan yang terakhir, evaluasi keperawatan. Yang pertama,
Pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan adalah tahap dasar dari seluruh proses keperawatan dengan tujuan mengumpulkan informasi dan data-data pasien supaya dapat mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan, kesehatan, dan keperawatan klien, baik secara fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Kemudian diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai masyarakat atau klien yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data dan analisa data secara cermat, memberikan dasar untuk menetapkan tindakan di mana perawat bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kemudian intervensi keperawatan adalah pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi atau mengoreksi masalah-masalah yang diidentifikasikan pada diagnosa keperawatan. Tahap ini dimulai setelah menentukan diagnosis keperawatan dan mengumpulkan rencana dokumentasi. Kemudian yang keempat ialah implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Dan yang terakhir ialah evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan merupakan langkah yang terakhir dari proses keperawatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan telah tercapai. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil akhir yang diamati dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat dalam rencana keperawatan. Ya, itulah bagian atau tahap dari proses keperawatan. Diharapkan dari hasil pembahasan ini yang sudah saya paparkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menambah ilmu bagi yang menyaksikannya. Kemudian yang terakhir, peran perawat komunitas dalam mengurangi penyakit tidak menular khususnya hipertensi dan kanker payudara, yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin melalui praktik keperawatan komunitas, dilakukan melalui peningkatan kesehatan atau promotif dan pencegahan penyakit atau preventif di semua tingkat pencegahan tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif. Ya, demikianlah pembahasan kita dan saya selaku mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin melanjutkan kuliah, mari bersama-sama gabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia ada dosen-dosen yang hebat dalam bidangnya, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang sudah sangat baik, kemudian juga bekerja sama untuk praktek-praktek klinik khususnya di Fakultas Keperawatan. Yang mau jadi perawat profesional, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.